Pada saat itu kita sedang memperkenalkan kita dan ayah kita dan datuk kita kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena salawat kita itu ma'rudatun ala Rasulillah. Salawat kita itu dipajang, diberitahukan kepada Rasulullah. Lalu malaikat mengatakan, hadhihi salatu fulan ibni fulan ibni fulan. Ini salawatnya si fulan bin fulan bin fulan. Kalau salawat itu berasal dari saya, wahai Nabi Muhammad, ini salawatnya Zul'ikrami bin Yasir bin Bilal Sarah. Nah, pada saat itu kita sedang memperkenalkan diri kita, ayah kita, datuk kita kepada Rasulullah, yang semoga kita dengan yang senasab itu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun bapak-bapak, para asatidz, para ustazah tidak mengetahui nama datuknya, tetapi malaikat insya Allah tahu. Jadi ini salawat dari si fulan bin fulan. Nah, kan banyak di antara kita yang tak mengenal datuknya gitu kan, nama datuknya. Insya Allah disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, membahas atau memuzakarahkan tema yang akan kita sama-sama sampaikan di berbagai masjid malam nanti, yaitu tentang syukur dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini lagi-lagi saya katakan, kita harus kaya literasi, kaya referensi. Nah, sehingga saya menemukan pembahasan kitab kontemporer tentang persoalan sabar itu, diantaranya yang menarik adalah Mausu'atul Akhlaq Waz-Zuhdi War-Raqaqi, yaitu ensiklopedia akhlak, zuhud dan ilmu tasawuf, atau bahasa lainnya raqaqi. Qasasun tarbawiyatun, ya, isinya adalah kisah-kisah pendidikan rohani min hayatil anbiya'i was sahabati wat tabi'ina was salihin. Diambil dari kehidupan para nabi, para sahabat, tabi'in yang berjumpa dengan sahabat dan orang-orang soleh. Nah, jadi ini kitab referensi yang sifatnya mausu'i. Mausu'i itu ensiklopedia yang berisi tentang akhlak, zuhud, ilmu tasawuf, 2 jilid yang dikarang oleh Syekh Yasir Abdul Rahman. Para asatidz bisa mendownloadnya di internet. Jadi silakan Google. Ini mic-nya bermain ini. Oh, semakin saya ke depan semakin lari ya. Baik. Jadi bisa para asatidz mendownload kitab ini di internet, buka Google, kemudian tulis tahmil kitab Mausu'atil Akhlaqi Waz-Zuhdi War-Raqaqi. Tahmil itu artinya download. Nanti di download langsung bisa kita baca di handphone. Nah, dari handphone itu bisa nanti kalau ingin di print silahkan di print. Jadi ini materi yang sangat kaya dan luar biasa sekali untuk ceramah. Kalau saya, di antara referensi saya di sini. Jadi sangat kaya sekali karena sifatnya adalah mausu'i. Mausu'i itu adalah ensiklopedia. Jadi kalau kita membaca ensiklopedia, ilmu ensiklopedia itu, orang akan, kalau kita menguasai, orang akan melihat kita banyak menguasai bahan. Nah, padahal kuncinya hanyalah membaca kitab-kitab ensiklopedia. Jadi para asatidz silakan jika ingin menambah wawasan ya tentang materi-materi yang sangat mantap sekali disampaikan ke jamaah, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi saya yakin ini nutrisi yang paling bergizi bagi kita para mubalik, insyaallah. Nah, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, tentang persoalan syukur dan sabar, di sini pembahasan tentang sabar itu sangat banyak sekali, ya, hampir sekitar
5 atau 6 halaman. Semuanya nikmat sekali untuk kita baca. Saya yakin semuanya bisa membaca bahasa Arab ini. Kalau ada yang tidak, angguk-angguk aja dulu. Insya Allah kita semua bisa membaca karena bahasanya ringan, ya, bahasanya ringan dan bahasa kontemporer. Nah, para sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke judul syukur dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, sekarang muncul pertanyaan ini, menghadapi musibah apakah syukur atau bagaimana? Nah, berarti kayaknya ada yang masih rancu ya judul ini. Syukur ya terhadap nikmat, sabar di atas musibah. Nah, itu barangkali. Atau kalau ingin lebih kita fokuskan kepada sabar, ya, karena konteksnya sekarang menemukan konteksnya. Sabar itu sekarang apabila kita bahas di ceramah kita menemukan konteksnya hari ini. Ya, kan banyak pada hari ini kita mendapat musibah, di antaranya ya wabah corona sekarang yang pada tahun lalu membuat kita para mubalik sangat istirahat oke semuanya. Nah, alhamdulillah pada tahun ini tidak begitu. Nah, para sahabat yang muliakan oleh Allah, jadi mungkin saya hanya bicara sedikit tentang syukur, nanti kita lebih fokuskan kepada sabar. Nah, yang pertama yang harus kita bahas ya sebagai saran, yang pertama yang akan kita uraikan nanti di dalam tema kita, di dalam apa yang kita sampaikan itu kepada jamaah, yang pertama tidak boleh lupa tentang dusturun ilahiyun, dustur ilahi Al-Quran dan hadis. Maaf cakap, tadi malam saya sengaja kosongkan jadwal untuk salat di salah satu masjid MDI. Datang salah satu mubalik kita, saya hitung beliau ceramah tadi malam 20 menit. Dari 20 menit itu hanya satu ayat yang dibaca, selebihnya baca itu. Jadi ayatnya cuma satu. Ini maaf cakap, ini miskin sekali ini ya, penguasaan tentang dustur ilahi. Jadi saran kami untuk kita muzakarahkan pada pagi ini, diperkaya dengan banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis Nabi. Jangan dalam waktu 20 menit hanya satu ayat, itu pun hanya sepotongnya diterjemahkan lagi. Tak hafal beliau ayat yang beliau baca itu. Jadi hafal setengah, kemudian setengahnya lagi hafal terjemah. Nah, ini agaknya juga Ustaz jadi PR juga mungkin ini ya. Seperti ini. Makanya penting kita muzakarah dustur ilahi. Nah, dustur ilahi tentang syukur ini banyak sekali. La in syakartum, ayat yang selalu kita lantunkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Nah, banyak ayat-ayat yang bercerita tentang syukur. Nah, uraikan, ambil 1, 2 atau 3 ayat, lalu kita uraikan. Begitu juga ayat-ayat tentang yang bercerita tentang kesabaran. Wa basyiris sabirin, ya. Kemudian ayat-ayat, hadis-hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang membahas tentang sabar. Nah, lalu setelah itu dirunutkan ayat, kemudian hadis. Nah, hadis yang paling luar biasa bercerita tentang konsep seorang muslim dalam syukur dan sabar itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, in asabathu as-sarra syakara, apabila dia ditimpa yang menyenangkan, diberikan hal-hal yang mengasyikkan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, apabila dia ditimpa segala sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada jamaah. Apapun yang kita hadapi tidak akan bisa lepas dari syukur
dan sabar. Nah, maka di dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq ini dikatakan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah murid terbaiknya Al-Imam siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Nah, Imam Ibnu Qayyim ini punya kitab tasawuf, ya, kitab raqaiq, kitab tazkiyatul nufus yang berjudul Madarijus Salikin. Maaf cakap kawan-kawan kita yang mengikut jalur sanad Imam Ibnu Qayyim ini anti tasawuf pada hari ini. Padahal imamnya punya kitab tasawuf. Kemudian imam di atasnya lagi Imam Ibnu Taimiyah juga punya kitab tasawuf. Dan kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu setiap pagi setelah salat subuh menjelang ya sampai waktu syuruk, zikir beliau adalah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tak pernah itu dibuat oleh Nabi. Jadi Nabi tak pernah mengkhususkan zikir itu dari subuh sampai syuruk. Tapi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, mengamalkan. Lalu beliau mengatakan, ini adalah wiridku, ini adalah tajribah amalku. Apabila ini aku tinggalkan, zahabat quwaya, pergi hilanglah kekuatanku. Jadi imun, vitamin batin Imam Ibnu Taimiyah itu adalah ya hayyu ya qayyum. Kalau para ustaz ada iya apa imun batin ini? Ya naum. Ya naum. Ya naum, ya naum. Ya bulus, ya bulus. Insyaallah tidak seperti itu Ustaz, ya. Insyaallah tidak seperti itu. Karena kita mesti punya wirid, ya. Mesti punya wirid, mesti punya tajribah yang tak boleh itu lepas pagi dan sore, ya. Minimal kalau para masyayikh kami di Al-Azhar Mesir dulu, kalau tidak serius ini 100 kali membaca astagfirullah. Kemudian ya dalam hadis kan wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Nabi itu 100 kali istighfar. Kemudian salawat kepada Nabi yang pertama sebagaimana yang diwasiatkan oleh guru-guru kita dulu. Yang pertama istighfar, ya, astagfirullah, boleh ditambah hal azim. Jadi astagfirullah dalam riwayat Bukhari, hal azim dalam riwayat Tirmizi, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan astagfirullah saja tanpa ada hal azim, berarti dia belum khatam lagi sahih Sunan Tirmizi. Jadi dalam Sunan Tirmizi boleh ditambah astagfirullah hal azim. Nah, kemudian 100 kali pula la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam hadis juga riwayat Imam Tirmizi dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu Allah menatapnya dan membuka pintu-pintu langit. Itu tinggal Allah atas kemauannya menarik, meletakkan di mana hamba-hambanya yang mengucapkan la ilaha illallah itu. Jadi kalau mau diletakkannya di martabat kewalian, ya jadi wali. Mau ditaruhnya di mana, ya terserah Allah. Nah, jadi kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Maka dikatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Nah, itu kata kunci. Jadi istighfar la ilaha illallah, kemudian salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Minimal 100 kali masing-masingnya, insyaallah nanti imun kita akan selamat, insyaallah. Para asatidz, jadi para asatidz harus punya wirid, jangan sampai tak punya wirid. Aib seorang alim, seorang mubaligh, seorang ustaz tak memiliki wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Imam itu al-Imam Ibnu Qayyim, ya, mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu ada dua pembagian. Nisfu sabrin, setengahnya adalah sabar, wa nisfu syukrin, dan setengahnya lagi adalah syukur. Nah, sehingga beliau menulis di sini isbiru 'alal na'mah, ya, sabarlah terhadap nikmat yang didapat. Wasabiru 'alal ba'sa'i wad dharra, perbuatlah kesabaran baik dalam keadaan lapang
maupun sempit. Warabitu fi daril ahda wattaqu ilahal ardi was sama la'allakum tuflihuna daral baqa. Jadi indah sekali bahasa yang beliau sebutkan di sini. Warabitu fi daril ahda, ini maksudnya adalah jihad. Wattaqu ilahal ardi was sama, ya, bertakwalah kepada Rabb ilah langit dan bumi. La'allakum tuflihuna daral baqa, agar kalian nanti beruntung di daral baqa. Apa itu daral baqa? Wa innal akhirata khairul, apa ayatnya? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita menguraikan ayat-ayat hadis-hadis tentang syukur dan sabar tadi, ada sebuah asar yang menarik yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Bahwa syukur dan sabar itu adalah dua kendaraan yang aku tidak peduli di kendaraan mana yang akan aku tumpangi atau aku kendarai. Jadi mau disyukur, oke, disabar, no problem. Ya, jadi kita juga seperti itu. Nah, ini yang harus kita harus kita transfer kepada jamaah tentang ayat-ayat, hadis-hadis dan asar yang berbicara tentang syukur dan sabar. Lalu sampaikan kepada mereka apa makna syukur, apa makna sabar. Nah, jangan sampai nanti ada di antara para asatidz kita mendapat syafaat dari Nabi, ketika ditanya apa makna syafaat, beliau tidak tahu. Oh, syafaat itu pertolongan. Secara umum iya, tapi syafaat itu secara bahasa dia adalah lawan dari witir. Jadi wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watri, demi syafa' bilangan genap, demi bilangan ganjil. Yaj'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat malam kalian di malam hari itu adalah bilangannya witir, ya, bilangannya ganjil. Jadi syafa' maknanya adalah genap. Artinya apa? Syafa'ah itu penggenapan dari Allah atas segala kekurangan. Jadi digenapkan. Ya, ada mahasiswa saya, dia tak masuk kuliah, bolos. Pas ujian, soal yang diberikan 5, yang dapat cuma 2. Sudah tak hadir ujian, diberikan 5 soal yang betul hanya 2. Kira-kira nilai yang pantas apa kita berikan untuk beliau, untuk dia? A, B, C, D. Kejam para ustaz. D ya? D tak lulus itu ya. Kalau D tak lulus, ya pantas memang tak lulus. Ya, karena tak masuk. Ya, 14 kali pertemuan tak pernah masuk. Diberikan ujian 5 soal, 2 yang dapat, itu pun tak sempurna, tentu nilai D. Karena tak masuk itu pun tak layak untuk ikut ujian. Lalu setelah ditulis nilai D, datanglah teman dari si fulan ini. Ustaz, Pak, si fulan nilainya D ya Pak? Iya. Kenapa? Oh begini Pak, dia itu setiap harinya harus bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena maknya sakit. Dia anak yatim, dia anak satu-satunya, maknya sakit. Maknya ini lumpuh, stroke. Afallah, ya semoga Allah lindungi kita dari penyakit yang demikian. Lumpuh, stroke, setiap hari dia suapkan makan untuk maknya, dia berikan minum. Ketika buang hajat maknya, digendongnya ke WC, dia cuci kotoran maknya, sehingga itu dia jarang dapat hadir kuliah di semester ini, bukan hanya dengan bapak, dengan dosen yang lain. Nah, lalu nilai D tadi saya ubah menjadi nilai A. Boleh atau tidak? Boleh. Apa namanya nilai A tadi itu? Sama. Karena apa namanya? Karena dia kurang, saya tombok kekurangan itu, saya genapkan bersebab bakti kepada ibu. Jadi banyak ayat, banyak hadis tentang bakti kepada ayah, kepada ibu. Ini anak mengamalkan secara langsung. Inilah
pendidikan itu sesungguhnya mengamalkan ilmu. Tak perlu lagi baca hadis, tak perlu lagi ayat, dia sudah mengamalkan, tak perlu saya uji lagi. Yang penting itulah yang dinamakan dengan syafaat. Nah, jadi kita mengerti arti syafaat, kita paham arti syukur. Kata-kata syukur dalam bahasa Arab akar katanya syafara. Di antara maknanya jika dialih bahasakan kata-kata syafara itu ke bahasa Indonesia artinya membuka. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang diberikan dia nikmat oleh Allah, dibukanya nikmat itu, dipakainya pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata syukur adalah kufur. Asal katanya kafara, maknanya jika dialih bahasakan ke Indonesia, kufrun artinya menutup. Makanya sampul majalah dinamakan cover. Sampul kitab dinamakan cover karena dia menutup isi kitab. Ini namanya cover. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, artikan apa itu syukur. Kemudian sabar, ya, banyak literatur yang kita harus rujuk literatur yang mendefinisikan sabar. Maka definisi yang paling mudah untuk kita ingat, sabar itu adalah hibsun nafsi, menahan saat bergejolak, menahan jiwa saat bergejolak. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang perempuan yang menziarahi kubur anaknya, lalu dia menangis di sana, lalu dia menyebut-nyebut anaknya di sana. Nabi tidak mengingkari dia ziarah kuburnya, tetapi Nabi mengatakan apa? Ittaqillaha wasbiri. Wahai sahabat perempuan, bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Jadi yang disuruh oleh Nabi adalah isbiri, sabarlah, tahanlah saat terguncang itu, tahan. Nah, lalu karena perempuan ini tidak mengenal bahwa yang menasihatinya tadi adalah Rasulullah, apa katanya? Ilaika anni, woi, pergilah katanya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kau tak merasa apa yang menimpa aku hari ini. Maaf cakap ini kan kurang ajar Rasulullah ini kan. Nah, tapi Rasulullah senyum dan mengatakan innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu pas di guncangan pertama. Disitulah sabar itu. Jadi sabar itu adalah bagaimana jiwa kita bertahan kokoh, ya, di saat terguncang pertama. Nah, jadi saya cerita sedikit. Saya dulu ketika umrah 2019 selesai salat subuh, dapat telepon dari Ustadz Jafar Arifin, paman saya. Saya panggilannya agak keren sedikit, Pak. Nama Zulfikromi, panggilan Romi. Jadi kata beliau, sabar ya. Saya manggilnya Tuo, ya, karena dia yang tua di keluarga. Itu ada apa? Ayah sudah meninggal. Itu tuh goncangan pertama itu. Saya di lantai 14 di hotel di Madinah itu, lembut rasanya hotel itu. Ya, kalau tak ada iman mungkin saya buka jendela, terjun saya ke bawah. Itu apa? Guncangannya. Tapi saya ingat, ya, untung ketika itu saya WA seluruh teman-teman ustaz saya untuk menasihati saya, karena ayat hadis hilang ketika itu. Lalu yang cepat membalas Ustaz Uwas, ya, apa kata beliau? Nasihat beliau, ingat firman hadis qudsi, man lam yasbir man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i fal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ketentuanku, ya, tidak ridho dengan apa yang aku berikan, carilah Tuhan selain saya. Itu barulah disiram rasanya Allah. Jadi ini cerita tentang kesabaran. Nah, ini yang harus kita transfer nanti. Jangan kita cerita sabar tapi kita tidak meresapi pengalaman rohani, pengalaman batin para asatidz tentang sabar itu sampai ke jamaah, karena itu juga akan memberikan sedikit, ya, kesejukan, ketenangan kepada jamaah. Ternyata jika ada di antara jamaah itu yang sama nasibnya, semakin kuat dia. Iya, ternyata tidak saya saja yang ditimpa seperti itu, Ustaz itu juga rupanya Allah.
dapat hidayah dia, ya tertuntun kalbunya. Dari cerita pengalaman Bapak Ibu itu nanti apa yang terjadi, ya itulah yang menjadi nanti ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan oleh orang yang mendengar kajian kita. Nah, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah itu cerita tentang kesabaran ini kita bawa, ya, kita arahkan. Misalnya boleh kita bercerita tentang sabar itu adalah sunanul kaun. Sabar itu adalah sunnatullah kehidupan. Nah, maka di dalam kitab referensi yang saya bawa ini dikatakan al-intizar wal musabarah khisalun tattasifu ma'a sunanil kaun, bahwa sabar itu sesuai sejalan dengan sunnatullah. Kenapa demikian? Fazzar'u la yanbutu sa'atal budri, bahwa tanaman tidak akan langsung tumbuh saat pertama kali ditanam bijinya. Bal labudda minal maksi syuhuran, perlu waktu. Ini perlu waktu untuk tumbuh itu adalah sabar. Wal janin yazallu fi batnil hamil, janin itu berada di perut ibu hamil syuhuran, berbulan-bulan, 9 bulan 10 hari, hatta yastawiya khalquh, sampai sempurna ciptaannya. Jadi tidak langsung nikah hari ini besok pagi lahir anak. Itu apa namanya itu? Bakalah itu kita. Ana Yusuke. Bakalah apa itu? Apa itu? Aduh, apa ini tak? Allah Akbar. Pada saat ini dimuliakan oleh Allah. Tetapi dalam hukum fikih maksimalnya 6 bulan ya. Jadi setelah menikah 6 bulan, setelah itu lahir berarti anak dia. Tapi kalau kurang dari 6 bulan berarti tidak anak dia. Al-waladu lil firash. Ya, tapi kita tidak membahas itu. Nah, waqad a'lama Allah Ta'ala annahu khalaqal 'alama fi 6 ayyam. Urgensi sabar itu, kesabaran itu butuh waktu, bahwa Allah sudah memberikan kepada kita pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi alam raya ini selama 6 hari. Padahal Allah bisa saja menciptakannya tarfata ain, sekejap mata, atau lebih kurang dari sekejap mata. Maka Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, karena sabar engkau itu dicatat, Allah mengetahui semuanya. Jadi uraikan kepada mereka tentang sunanul kaun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada yang menarik, bahasa sabar itu. As-sabru idza kana fi musibatin summiya sabran. Ya, sabar menahan diri ketika ditimpa musibah itu namanya sabar. Jadi Bapak Ibu ditimpa musibah, apa musibah misalnya sudah terjadwal malam ini di masjid besar yang amplopnya muati, entah mati ibu, entah mati biar rupa-rupa batal. Gimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Ya. Sabar. Jadi sabar menerima musibah namanya sabar. Ya, wadidduhul jaza. Jadi lawan dari sabar menerima musibah itu namanya jaza. Jadi ini perlu disampaikan. Jadi sabar, jaza. Kalau sabar di dalam peperangan summiya syaja'ah. Jadi sabar teguh, ya, kuat di dalam peperangan dinamakan dengan syaja'ah, keberanian, dan lawannya jubun. Jubun itu pengecut, ya, penakut, pengecut. Nah, jadi sabar dalam musibah namanya sabar, lawannya jaza. Jaza itu keluh kesah, keluh kesah, ya, tak tenang, jiwanya tak tentram, keluh kesah, nangis setiap hari. Ini namanya orang yang seperti ini jaza, keluh kesah. Kalau di peperangan, sabar itu adalah syaja'ah, lawannya jubun. Wa idza kana fi kazmil ghaizi summiya hulman. Ya, hilman. Kalau sabar itu di dalam menahan amarah, mampu dia habs, menahan diri, menahan amarah, itu namanya bahasa lainnya adalah hilman, santun.
Ya, tapi ketika menahan amarah dia tak mampu, tak sabar menahan amarah, namanya tazammur. Nah, itu jadi kayanya bahasa Arab itu seperti itu, ya, para sahabat sekalian. Tazammur. Nah, waqad jama'allahu aqsamas sabri fi qoulihi ta'ala. Semua itu digabung oleh Allah dengan nama sabar di dalam Al-Baqarah ayat 77 dibahasakan oleh Allah, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba'si, ya, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi semuanya itu digabung dalam ayat tadi. Kenapa? Karena tafsiran dari al-ba'sa itu musibah. Tafsir dari al-dharra itu adalah al-faqr. Ya, miskin membuat kita tidak sabar juga. Nah, kemudian wahin al-ba's, ketika ditimpa al-ba'su, tafsirnya adalah al-muharabah, ketika peperangan. Ulaika alladzina sadaqu. Nah, orang yang sabar itulah orang yang sadaqu, yang jujur imannya. Disiapui tak bisa sabar berarti imannya belum jujur. Itu aja udah materi panjang, itu bisa kita uraikan. Wa ulaika humul muttaqun. Sabar menjadi ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kan udah luas itu, Pak. Ya. Mungkin sudah dicatat ya poin-poin yang akan disampaikan itu. Nah, yang poin nomor 3 atau nomor 4 yang saya sebut ini. Nah, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin-poin penting yang bisa kita muzakarakan pada pekan pada hari ini. Kemudian, ya, sebelum itu ingin saya sampaikan terlebih dahulu ada 2 poin lagi. Kita hidup pasti akan diuji. Nah, ini yang harus saya sampaikan pula. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ujungnya wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita uraikan, yang kita sampaikan kepada jamaah. Hiduplah dan engkau pun akan diuji. Maka ujian itu tanda Allah sayang kepada kita. Yang pertama, kita hidup tidak akan pernah tanpa ujian, dan Allah apabila memberi ujian tanda Allah sayang. Nah, sampaikan hadisnya, innallaha idza ahibba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada suatu kaum, Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian ini, dapatlah ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang benci, yang menolak takdir ini, maka dia mendapatkan kebencian dari Allah. Nah, lalu kita uraikan segala ujian yang menimpa kita itu, apapun dia musibah, itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sebutkan ayatnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, sampaikan ayat itu, bahwa apapun musibah yang menimpa di dunia ini, wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang menimpa fisik kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah ditulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum semuanya itu diciptakan. Nah, jadi belum lagi kita lahir, tulisan ajal, tulisan tentang ajal, jodoh, penyakit yang akan kita derita, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Maka dalam hadis Sahih Muslim, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menulis takdir-takdir itu 50 alf sanah, yang 50.000 tahun, min qabli an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum lagi Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tertulis takdir kita. Nah, ini yang kita bisa juga sampaikan kepada jamaah. Artinya apa? Semua yang terjadi ini tak ada, tak lain jalan yang kita selesaikan, yang kita tempuh untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah dengan sabar. Nah, kemudian poin yang terakhir ada, jadi ujung dari sabar ini yang harus kita sampaikan ke jamaah. Jadi ujung dari sabar, amal batin, syukur dan sabar ini, ujungnya adalah ridha Allah.
Jadi ada amal yang lebih hebat dari haji, dari jihad, dari apapun. Amal qalbi yang lebih hebat dari semua itu dialah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ujung semua karunia itu adalah ridha. Jannatin tajri min tahtiha anhar, dapat surga, wa masakin thayyibatin, ada rumah-rumah ya, petak-petak tanah di surga yang kita tempatin. Nah, setelah itu wa ridwanum minallah, dan ridha dari Allah. Nah, lalu di puncak itu semua sabar, ujungnya adalah ridha, dan ridha inilah yang paling dicari oleh ahli surga. Lalu Allah mengumpulkan ahli surga semuanya. Benar, kita ketemu lagi nanti di sana. Ada yang ngamin kan Pak? Ketemu di surga, Allah kumpulkan para hambanya. Hal wajadtum ma wa'adtukum haqqan. Wahai hambaku, kata Allah, apakah kalian sudah mendapatkan segala janjiku benar pada hari ini? Iya ya Allah, kata kita, nanti insya Allah di surga. Tapi ada satu yang aku ingin katakan kepada kalian yang lebih dari surga yang kalian rasakan ini. Apa kata Allah? Inni raditu lakum wala askhatu alaikum abadan. Saya sudah ridha kepada kalian, tak ada lagi benci, tak ada lagi marah, tidak ada lagi murka. Ridha Allah sudah kita dapatkan. Nah, artinya dengan sabar kalian bisa menangkap ridha Allah, yang semua ridha Allah itulah yang kita cari dalam hidup ini. Maka kalau sudah ridha Allah, panggilan Allah kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ibadi wadkhuli jannati. Maka ridha inilah, maka dalam konsep tasawuf ridha ini yang dicari kan. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ada yang hafal para hadis? Tuhan, ada lagunya itu. Bila sujudku padamu karena damba surga, jauhkan aku dari surga itu. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Itu luar biasa pemaknaannya. Sayangnya suara saya tak bagus Pak. Siapa yang bisa bagus coba? Itu kalau kita. Jadi jangan disalahkan, ini memang ada Al-Quran, hadis mengatakan balasannya surga neraka. Tetapi dalam konteks kenapa dia, kalau ibadahku ini demi harap surga, jauhkan dari surga. Kalau ibadahku demi takut neraka, bakar aku dengan apinya. Karena bagiku cukuplah engkau. Ini kan yang bisa ngomong ini kan orang-orang yang sudah jazam. Iya Ustaz, jazam gitu. Ya, jadi jangan bid'ah begitu, karena ini soal rasa bertuhan. Nah, jadi orang yang belum merasakan rasa bertuhan, dia akan bid'ah-bid'ahkan ini. Ini kan jazab ini. Jazab itu dia sudah ditarik oleh Allah. Nah, kalau sudah ditarik oleh Allah itu ya Allah nikmat sekali. Nah, kita tidak akan mampu mencapai puncak itu kalau rohani kita belum siap. Makanya seimbangkan para asatidz, iman, akidah, fikih, tasawuf. Iman, Islam, ihsan. Sekali lagi, iman, Islam, ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini pula lah yang di dalam syair Abu Nawas itu. Ilahi nas tulil firdausi a'la wa la jahim fahabli taubatan wa firzunubi fa innaka ghafirul hamdil azim. Ini orang yang bisa merasakan ini adalah orang-orang yang jazab. Nah,
Misalnya ada orang yang nampak dia la ilaha illallah, nampak dia agak goyang-goyang, jangan suuzon dulu. Bisa jadi itu jazab. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Awliya Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam di dalam karya-karyanya. Ada orang zikir kayak menari-nari gitu kan ya. Dari sebagian orang kan langsung ini sesat nih zikir apa nih kayak gitu. Saya ini sedang jazab. Tapi kita tak membahas tentang itu sekarang. Itu kaji-kaji untuk mantu nanti dalam lagu ya. Kaji untuk mantu dalam lagu. Itu bagi yang suka dengan kaji-kaji begitu, ada pula nanti timing masanya. Nah, itu barangkali yang bisa saya uraikan. Mungkin tadi ada 6 poin atau 7 poin. Silakan para asatidz mengelaborasikannya dengan baik, ayat-ayat, hadis-hadis, asar, kemudian pengertian syukur dan sabar, kemudian konsep syukur dan sabar seperti apa pemaknaan sunanul kaun di dalam sabar. Nah, setelah itu iman ada 2 dan lain sebagainya. Silakan dievaluasi. Setelah itu insya Allah nanti bisa diambil manfaatnya oleh para pendengar kita nanti sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu barangkali ya, Ustadz yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada setelah ini barangkali karena namanya muzakarah. Muzakarah itu wazannya mufa'alah, artinya saling, ya Ustaz? Jadi jangan dari saya saja, harus ada dari para asatidz. Boleh dalam pertanyaan, boleh mungkin